Ini protes keras terhadap China dilayangkan Indonesia ya mengenai permasalahan zona ekonomi eksklusif di perairan Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau ya. Kalau dari front nelayan Indonesia ini melihat hal ini seperti apa sih sebenarnya? Karena kalau tadi saya sampaikan bahwa pemerintah China mengklaim nelayan mereka sudah sering melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah ini, jadi dianggap sesuatu yang biasa saja gitu. Iya, hari ini kan saya baru dikirim video ya, kronologis Bakamla mengusir Coast Guard tuh ya. Nah, kalau kita melihat kan ada sekitar di laut itu ada sekitar 3 kapal nelayan itu. Nah, kalau kita melihat di utara Natuna, ya berarti itu secara sengaja Coast Guard itu mengawal kapal nelayan, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya pemerintah Indonesia harus bedakan antara sebagai negara sahabat atau sebagai investor dan sebagai pencuri ikan kan. Nah, itu harus dibedakan itu. Kalau sebagai pencuri ikan, mereka mestinya ditangkap gitu. Entah itu kapal Coast Guard-nya, apalagi kapal nelayan gitu kan, harus ditangkap memang karena persoalan pertama yang mendasar itu kan mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia gitu. Jadi begitu. Sikap Indonesia ini mestinya jangan dicampur adukan dengan kontribusi China terhadap Indonesia gitu. Jadi nanti sumir penegakan hukumnya gitu. Jadi kita harap terutama ini kan kedua menteri ini kan misalnya Pak Edi Prabowo dengan Pak Menhan ini kan satu partai ya, satu komando. Artinya ya bisa klop lah berdua kan. Untuk segera memberi peringatan keras gitu. Walaupun tadi juga saya melihat menonton beberapa TV bahwa Menlu Ibu Retno, Pak Prabowo, Menko Polhukam, Menko Maritim dan Investasi gitu ya, sudah melakukan konferensi pers bahwa menolak klaim China terhadap wilayah di Natuna Utara gitu. Dan apalagi misalnya Kogab Uwil 1 ya, Yudo Margono itu kan sudah menerima perintah untuk menjaga Laut Natuna itu. Nah, artinya bahwa ini sudah masuk pada posisi kawat diplomatik gitu loh. Ya kan? Kawat diplomatik di wilayah maritim untuk menjaga wilayah-wilayah maritim. Nah, itu yang pertama Pak Arief ya. Kemudian yang saya kira yang kedua itu problem paling besar selama ini dan mendasar bagi kita kalau kita mengkaji nelayan ya. Kan kalau di bulan-bulan Maret, bulan Maret, Mei, Juni gitu. Sebetulnya di Natuna Utara itu nelayan banyak. Karena kondisi laut, ombak dan lain-lain dengan kekuatan misalnya 30 gross ton kapal nelayan itu masih bisa melaut di sana dengan aman gitu. Nah, kalau di bulan Desember, Januari itu di wilayah utara itu ombaknya luar biasa dan nelayan tidak mungkin untuk melaut dalam 2 bulan ini, Desember gitu loh, Desember dan Desember Januari ya. Nah, itu sih biasanya ya. Nah, maka oleh karena itu menurut kami ini pemerintah harus terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan ya harus memfokus untuk pertama mengembangkan teknologi nelayan
Yang kedua, mendukung melalui kebijakan-kebijakan penambahan gross ton kapal khusus di wilayah Natuna di Natuna ya. Itu yang menambah atau membebaskan gross ton kapal gitu. Nah, selama ini kan faktornya membatasi, terutama saat Ibu Susi kan membatasi itu. Iya. Ya, itu faktornya saya kira. Seperti itu. Ya. Ada juga satu statement yang menarik ketika mungkin Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan karena dinilai track record maupun juga kewibawaan Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan akan juga membuat gentar lah negara-negara lain untuk bisa menyinggung daerah teritori Indonesia. Tapi justru ketika ini terjadi, pemerintah Cina melanggar wilayah teritori Indonesia, justru bersikap kurang galak begitu, kurang tegas begitu. Ya begini, itu tadi karena ada semacam seperti halusinasi bahwa kita menjaga investasi China di Indonesia, kemudian bahwa kita berutang terhadap China gitu. Kan ada rasa ketakutan itu, kan gitu kan. Nah, namun kalau pemerintah Indonesia benar-benar pada posisi penegakan terhadap wilayah maritim berdasarkan hukum dan berdasarkan UNCLOS PBB, mestinya tidak takut gitu loh. Ya kan? Mestinya tidak takut, harus tegas gitu. Ketika armada laut negara lain atau warga negara lain atau nelayan negara lain masuk ke wilayah Indonesia, pemerintah harus tegas. Itu yang saya maksud dengan harus dibedakan antara investor berhutang dengan pencuri ikan gitu. Itu dua hal yang tentu berbeda dan juga memang punya bagian masing-masing ya Pak Rusdi. Iya betul, itu punya wilayah penegakan hukum masing-masing gitu. Ketika berbicara masalah kedaulatan misalnya, itu juga pasti akan disampaikan ke PBB gitu. Berbicara tentang negara lain menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia misalnya, itu juga akan berbicara secara diplomatik gitu. Nah, jadi punya wilayah masing-masing. Tetapi secara kan kita untuk menegakkan hukum Indonesia sendiri kan. Nah, jadi mestinya Bakamla, Kepolisian RI dan sekarang masih ada ya Satgas 115, ya mestinya menangkap dulu, jangan mengusir mereka. Tangkap, bawa ke Jakarta atau bawa ke Pontianak kan. Digeret kapalnya ke Pontianak seperti kemarin ada 3 kapal Vietnam ditangkap di sana kan, di tempat yang sama. Jadi mestinya begitu gitu loh. Jadi tidak perlu berhitung soal ini China ada hutang, pekerja China di Indonesia banyak gitu. Gimana ini kalau terjadi? Jangan begitu. Kan kita memiliki kedaulatan negara masing-masing gitu. Baik, ada pendengar kami yang ingin ikut bergabung juga, Ibu Herlina di Cinere, Depok. Bu Herlina, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya. Dengan narasumbernya selamat malam. Dengan Pak Rusdianto Samawa dari Front Nelayan Indonesia. Pak Rusdianto, selamat malam. Ya, kita harus betul yang apa yang dibilang Bapak, harus beda-bedakan. Bisnis, dia punya proyek, dia punya apa, dia punya hutang, itu harus bedakan. Ini lautan Indonesia. Kalau samanya kapal itu sudah masuk ke wilayah laut Indonesia, sudah melanggar, tarik proses hukum. Buat apa kita punya negara hukum? Betul. Masa takut? Hah? Buat apa kita punya angkatan laut? Ayo, tegakkan hukum. Kalau benar-benar itu melanggar, tarik. Nggak usah peduli. Kita punya utang sama Cina, kita punya apa sama Cina. Bedakan. Bisnis, utang, lautan harus dibedakan. Ada porsinya, ada poksinya.
Merdeka Ibu Herlina. Pak Mulyana di Bandung, Pak Mulyana. Selamat malam. Selamat malam Pak Mulyana. Selamat malam. Idem ya, sama saya juga. Ya nggak enak gitu ya. Alhamdulillah ya itu bisnis. Kalau ini dikasih hati mau ampela. Nah, ini takutnya, yang ditakuti ya oleh kita, oleh bangsa Indonesia gitu, yang pernah mau pertahankan Pancasila gitu, rongan sakit hati, pedih gitu ya. Kalau udah ini, saya ingat kata-kata Bung Karno nanti, sekarang dijajah sama orang bule, nanti yang akan menjajah ke depan yang paling ngeri adalah orang-orang berkulit kuning. Ini kata-kata Bung Karno saya catat semua juga kalau. Nah ini ya, takut nih kenyataan. Tolonglah bangsaku, saudara-saudaraku dari Sabang ke Merauke, kita bersatu lagi. Ya, jangan lihat ini. Kita merasa bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila itu pertahankan. Saya alhamdulillah sekarang ya, sesuai Menhankam, Pak Prabowo, ininya Pak Edi Bowo, mudah-mudahan bersatu. Saya percaya Pak Prabowo menjadi Menhankam pertahanan bangsa dan negara ya, jangan sampai diobok-obok. Pertahankan sampai darah pertempuran, darah penghabisan, nggak mau dijajah lagi sama orang-orang yang lain, lagi dicuri. Negara masih banyak masyarakat yang miskin. Tolonglah saudara-saudaraku, tolonglah bersatu, sepadu ya, dan bersatu ini. Sekian aja kita idamlah ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus ditanggapan dari dua pendengar kami, Ibu Herlina dan juga Pak Mulyana di Bandung. Ya, memang kedua tanggapan ini sangat benar sekali ya, sebagai semangat, gitu kan. Itu pertama sebagai semangat. Yang kedua, pemerintah juga perlu mendengar kedua tanggapan tadi untuk meningkatkan teknologi persenjataan dan pertahanan negara Indonesia di wilayah maritim gitu ya. Apalagi secara ekonomi bahwa Natuna Utara itu juga merupakan bagian wilayah Alki 1 gitu kan. Nah, wilayah Alki yang merupakan cukup lumayan pergerakan kapal-kapal kargo baik ke dalam negeri maupun keluar gitu kan. Nah, selain menjaga perairan Indonesia, itu juga pemerintah Indonesia harus benar-benar fokus untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia dengan cara meningkatkan teknologi pertahanan gitu. Jadi sangat naif kemudian ke depan kalau hal yang paling penting itu tidak ditingkatkan, maka wilayah Indonesia tidak menutup kemungkinan itu akan secara terus-menerus dicaplok oleh negara-negara lain, terutama China ya. Karena dari sejarahnya di Natuna ini, sejak pemerintahan SBY sampai sekarang pun, itu tetap menjadi bagian mengklaim dari negara-negara lain gitu. Misalnya Malaysia, kemudian Vietnam, China gitu dan lain-lain. Nah, Indonesia penting untuk melihat secara geomaritim ya, geopolitik maritim itu sangat penting untuk menjaga itu. Jadi tanggapan kedua para pendengar El Sinta tadi ya sangat bagus dan sangat luar biasa. Itulah harapan kita ya. Karena boleh jadi semangat masyarakat Indonesia kalau mendengar kedaulatannya dicaplok itu hanya semangat luar biasa gitu loh. Yeah. Semangatnya luar biasa. Bahkan cara mengekspresikan bahwa dulu Belanda, Jepang pakai senjata modern, kita hanya modal babu runcing, tapi kita tetap menang kan gitu kan. Yeah. Nah, tapi sekarang ya tentu
proyeksi itu bukan tidak boleh, boleh sebagai semangat, tapi pemerintah Indonesia harus mendorong modernisasi persenjataan untuk pertahanan Indonesia itu sendiri, terutama di wilayah-wilayah kedaulatan maritim gitu. Nah, kemudian yang harus dilihat juga oleh pemerintah Indonesia adalah potensi-potensi perang dunia ketiga, terutama di basis pertahanan maritim gitu kan. Misalnya sekarang Amerika menyerang wilayah Timur Tengah gitu, kemudian Iran membalasnya, itu kan sangat berpengaruh. Kemudian negara-negara di Asia Tenggara juga berpengaruh gitu. Dan bahkan pernyataan Perdana Menteri Malaysia pun untuk mengantisipasi itu juga berpengaruh terhadap zigzag dari beberapa negara, Amerika, Turki, dan Iran. Jadi harus melihat itu, karena jangan sampai Indonesia juga hanya menjadi pangkalan perang dari negara-negara ini gitu. Kan seperti itu melihatnya. Nah, China sangat berperan aktif dan sangat kepentingannya sangat besar sekali di Laut Cina Selatan, di Natuna Utara, dan terutama di perairan-perairan Malaka gitu. Itu sangat besar sekali kepentingannya. Jadi jangan sebelah mata kita menganggap masalah-masalah ini. Karena rentetan masalah Natuna itu ya 2006-2007 pernah terjadi oleh China juga. Ya kan, 2016 juga pernah terjadi oleh China juga. Sekarang juga terjadi. Jadi jangan menganggap bahwa ini adalah negara sahabat. Atau ada logika bahwa ya tenang-tenang aja lah, santai aja gitu, ini negara sahabat. Ya jangan begitu. Itu tadi, kalau dia pencuri ikan, tangkap orangnya, bawa ke Jakarta, adili di Jakarta sesuai dengan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum-sebelumnya gitu. Jadi seperti itu menurut saya. Ya. Ada juga komentar dari pendengar melalui WhatsApp ini. Saya bacakan beberapa, Pak Rusdi nanti sambil ditanggapi Pak Lakon. Mengenai kapal nelayan Tiongkok, bagaimana Menhan dan Menteri Perikanan dan Kelautan kok malah tiarap, tidak ada suaranya, kalah dengan menteri yang sebelumnya yang perempuan tapi garang gitu ya. Pak Kristi Bintaro, mungkin Cina sudah menakar kedaulatan politis dalam negeri kita saat ini, di mana banyak bargaining position yang ditempuh Presiden RI, terutama dengan dicopotnya Menteri Susi yang ditakuti asing. Diyakini pihak asing, kekuatan kedaulatan kita pun akan melemah, terutama dalam zona kelautan. Dan diyakini juga tidak akan ada keberanian reaksi berlebihan lagi. Nah, ini ada dua pendengar yang punya komentar sama pandangannya. Bu Susi ketika menjadi Menteri KKP begitu garang dan juga ditakuti banyak negara. Kita tahu banyak kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan kita, ditenggelamkan tanpa ampun begitu, Pak Rusdi. Ya, sebenarnya kan begini ya. Mungkin yang pertama secara geomaritim, politik maritim ya, politik pertahanan di laut ini, mungkin China hanya test case soal Natuna Utara ini dengan pancingan nelayan kan gitu kan. Kalau zaman menterinya Ibu Susi itu kan memang benar-benar nelayan, tidak ada misalnya Coast Guard mengawal itu gitu. Jadi itu yang pertama ya yang harus kita baca juga. Yang kedua, Pak Edi Prabowo dan Menhan Pak Prabowo Subianto ya walaupun diam bukan dalam arti tidak ada sesuatu tindakan ya. Ya dalam minggu kemarin Pak Edi Prabowo pun itu menangkap 3 kapal Vietnam ya, cuman tidak ada kapal China. 3 kapal Vietnam itu di Natuna juga gitu. Tapi setelah penangkapan kapal Vietnam ini kan baru masuk kapal China yang dikawal oleh Coast Guard gitu.
Nah, itu yang kedua yang perlu diketahui bahwa Pak Edi Prabowo itu sudah melakukan suatu tindakan. Ya, walaupun terkesan tidak diberitakan ya, tapi saya kira kemarin saya lihat udah banyak diberitakan gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perlu juga dilihat oleh masyarakat Indonesia bahwa itu tadi penting untuk memberi masukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar diaktifkan PSDKP, Bakamla dan TNI AL untuk ada politik anggaran di situ gitu. Artinya politik anggaran ini ada kos yang benar-benar untuk difokuskan ke situ dalam pengawasan di wilayah perbatasan ini. Karena selama ini kan kita harus mengakui Bakamla untuk melakukan operasi atau TNI AL lakukan operasi itu membutuhkan anggaran yang sangat besar gitu. Nah, saya kira masyarakat Indonesia, para pendengar El Sinta juga perlu memberi masukan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Artinya pemerintah ini bukan dalam arti tidak komitmen untuk menjaga kedaulatan ya, cuman ada keterbatasan-keterbatasan yang perlu dimaklumi gitu. Jadi seperti itu. Ya, ada Pak Lukas di Cibinong masih bersama kami, Pak Lukas. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Lukas. Terima kasih sudah menunggu, Pak Lukas. Silakan, Pak. Iya. Saya mantan pejuang nih, ya. Berkali-kali saya mantan pejuang. Umur 86 sekarang tuh. Ya. Nah, jadi mulai zamannya Bung Karno, PP seluruh Cina diusir. Ya, itu harus ingat, itu pemerintah harus ingat itu. Ya, pada waktu pemerintahan PKI, ya, itu membantu senjata di Indonesia. Jadi negara ini udah diobok-obok Cina itu loh. Jadi tolong, yaitu pemerintah itu harus tegas. Dalam waktu Pilpres kemarin, Pak Jokowi itu kan akan membuat rame-rame. Ya, saya ingat itu, akan buat rame-rame. Kalau umpamanya ini nggak buat rame-rame, ya, kita diobok-obok Cina lagi. Ya. Kemudian, apalagi, ya, ini maaf aja, saya punya penampakan ya. Saya itu punya penampakan bahwa matahari terbit itu di sebelah utara. Jadi kita nanti akan di raja sebelah utara akan berkuasa di Indonesia. Ini maaf saja. Saya bukan paranormal, tapi ada penampakan matahari terbit di sebelah utara, yaitu di daerah dataran dataran Kalimantan. Nah, itu harus diwaspadai bahwa kita ini kita harus komitmen seperti komentar tadi ya, yaitu ibu siapa dengan bapak siapa itu. Kita harus bersatu. Ya. Jangan kita, oleh karena itu kita banyak utang itu kita dilemahkan loh, Pak. Ya, itu tenggang rasa. Kalau saya begini, kalau ini begini. Ya, kalau memang itu dulu ada pada waktu itu dia bilang akan buat rame-rame sekarang ya. Oleh karena itu kita bersatu bangsa Indonesia itu. Ya, karena Cina itu sudah banyak di Indonesia itu, seakan-akan ya itu dulu pada waktu itu kan ada di mana itu di Sulawesi itu rame-rame bekerja di situ. Ya, sekarang itu udah mulai lagi ya, udah mulai seperti itu. Tolong itu ya. Jadi pemerintah itu harus waspada itu semuanya itu. Ya, saya bukan benci Cina ya. Tapi kalau ngomong begitu itu kenapa kita tidak harus bersatu? Ya. Saya itu mantan pejuang, Pak. 86 sekarang itu mulai dari Bung Karno memulangkan orang Wagyu. Ya. Pada waktu itu. Ya. Itu harus waspada itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Ya, Pak Rusdi. Ya, Pak Lukas punya pendapat yang agak berbeda sedikit. Ya. Jadi memang benar ya, secara diplomatik harus ada perhitungan.
Nah, maksud dari Pak Lukas ini paling tidak Indonesia antar negara ini harus memperjelas semua perairan-perairan laut Indonesia itu sendiri gitu ya. Misalnya katakan Natuna Utara, kan zaman Pak Rizal Ramli itu mengganti ke nama Natuna Utara ya. Artinya bahwa itu upaya pemerintah Indonesia menjaga kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia di wilayah maritim. Nah, itu yang menjadi catatan. Namun selama ini kan mungkin perspektif di PBB masih ada missing link ya, atau misinformation terhadap wilayah ini. Jadi memerlukan status hukum yang diakui oleh dunia, misalnya batas wilayah Indonesia seperti ini, kemudian China seperti ini, kemudian Malaysia seperti ini gitu. Nah, itu harus ada peran-peran tertentu memang untuk menyelesaikan itu. Dan harus meminta komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan. Karena dari kasus ini misalnya, kan kasus ini kecil sebetulnya, Pak Arif. Kan kecil sebetulnya. Gara-gara nelayan mencuri ikan kemudian dikawal oleh Coast Guard, kemudian melebar kepada isu diplomatik, bahkan mengundang perang misalnya, kan begitu kan. Jadi justru membuat keresahan gitu. Maka oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, maka peran negara dan pemerintah untuk berkoordinasi dengan semua negara dan meminta PBB untuk menyelesaikan ini, agar masalah-masalah seperti ini ke depan itu memiliki standar ganda dalam mempertahankan kedaulatan sebuah negara seperti Indonesia gitu. Jadi harapannya seperti itu. Nah, kalau dari semua tanggapan-tanggapan yang ada tadi itu kan dari perspektif semangat memang iya, gitu kan. Memang iya, kita jangankan dengan bambu runcing, dengan pelet pun kita pernah bunuh Belanda atau Jepang kan gitu kan. Kalau kata orang dulu gitu. Tapi sekarang di dunia modern, zaman nuklir, zaman persenjataan canggih, jadi bukan tidak bisa, jadi harus kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meningkatkan pertahanan di wilayah maritim itu secara canggih dan strategis, kan gitu kan? Itu kita tidak bisa hanya dengan semangat gitu. Nah, itu pendapat saya ya. Ada komentar juga melalui Twitter ini dari pendengar kami, Siswa di Margo. Protes diplomasi keras ke China atas pelanggaran di wilayah ZEE kita oleh Kementerian Luar Negeri. Kemudian tingkatkan patroli rutin keamanan oleh Bakamla, Coast Guard-nya Indonesia dan TNI Angkatan Laut, KKP di Natuna untuk mencegah dan mengusir kapal Coast Guard dan nelayan China serta melindungi nelayan kita. Dari akun @dimdim. Bakamla sebagai cikal bakal Coast Guard Indonesia malah kurang perhatian dari pemerintah. Padahal konsepnya mau negara sentral maritim, malah anggarannya lebih banyak dikasih ke Kamtipmas. Baik. Komentar dua dari setuju. Twitter. Itu setuju sekali. Artinya peningkatan kapasitas patroli dan untuk menjaga wilayah-wilayah perairan Indonesia di Natuna dan di tempat-tempat lain gitu ya, itu sangat setuju sekali. Karena itu tadi komentar saya di awal bahwa politik anggaran itu harus menunjukkan komitmen pemerintah itu sendiri gitu untuk mengawal ini. Jadi harus ada politik anggaran. Jadi DPR juga jangan hanya bilang bahwa Pak Prabowo Subianto, Pak Luhut Binsar sebagai Menko, dan Pak Edi serta Pak Presiden misalnya harus mengirim diplomatik. Ya jangan hanya begitu, itu sudah otomatis untuk mengirim surat diplomatik.
kalau masalahnya seperti itu, cuma harus dikawal dengan politik anggaran yang mumpuni, artinya ditambah gitu loh. Agar karena problem selama ini yang saya ketahui ya, 6 atau 10 tahun ini itu sangat minim sekali politik anggaran atau operasional dari Bakamla, TNI AL dan lain sebagainya gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi harus ada komitmennya di situ. Nah, dan harus tegas. Harus ditambah ketegasannya. Yaitu tadi ketegasan itu ya tegas dalam wilayah mempertahankan negara Republik Indonesia, tegas untuk penegakan hukum dan menghukum semua pencuri atau illegal fishing. Kan gitu kan? Nah, gitu. Harus tegas juga. Jadi ya. Kalau kita bicara mengenai ketegasan, memang selama ini kalau tadi kita flashback sedikit dari tahun 2006, kemudian juga sampai dengan di akhir 2019 kemarin, apakah ketegasan Indonesia dalam hal menegakkan aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat bersama di UNCLOS 1982 itu masih kurang penerapannya begitu, atau pemahaman yang berbeda dilakukan atau diterapkan oleh negara-negara lain begitu, Pak Rusdi? Iya, ketegasan itu kalau misalnya kalau pemerintah menghadirkan ketegasan dari dulu ya, itu tidak mungkin si Padan Ligitan itu bisa lepas. Itu kan yang pertama. Ini kan si Padan Ligitan kan tidak jauh dengan Natuna itu kan. Nah gitu. Itu kalau hadir ketegasannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu juga untuk diberikan shock terapi lah kepada beberapa negara yang selama ini sangat sering mengganggu Indonesia itu, terutama China ya. Orang di China itu kan negara-negara China, apalagi Menteri Luar Negeri China pun jangankan Menteri Luar Negeri, yang nahkoda kapal Coast Guard itu saja mengklaim bahwa ini wilayah Indonesia dalam berkoordinasi dengan kapal Bakamla itu. Nah, ketika mengatakan seperti itu harus tegas. Jangan mengusir, bila perlu tangkap, bila perlu bergulik di dalam laut di wilayah Indonesia itu. Jadi seperti itu. Bawa dia karena sudah melanggar kedaulatan Indonesia gitu. Artinya ini bukan dalam arti memprovokasi agar pemerintah itu melakukan suatu tindakan, bukan, tapi penting bahwa ketegasan itu harus hadir di situ gitu. Dimanapun wilayah perairan Indonesia harus tegas gitu. Jadi seperti itu. Ya. Saya bacakan kembali beberapa komentar dari pendengar ini melalui WhatsApp ya. Pak Dahono, kita harus akui Ibu Susi lebih tegas dan disegani negara lain. Tapi begitu Menteri KKP punya rencana menghapus kebijakan Ibu Susi tenggelamkan kapal illegal fishing, mulai deh Vietnam dan China masuk ke ZEE. Solusinya Menteri KKP Edi Prabowo harus tegaskan bahwa tenggelamkan kapal illegal fishing tetap berlaku di ZEE Indonesia. Ibu Asti, kedepankan komunikasi persuasif dan tingkatkan keamanan area terkait serta kuasai teknologi pertahanan. Pak Deden di Bogor, Indonesia takut sepertinya sama China. Pemerintahan Jokowi yang kedua ini tidak ada visi misi menterinya, yang ada visi misi presiden. Waktu Bu Susi jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Bu Susi masih punya wewenang sendiri. Kalau sekarang tidak bisa, harus gimana presiden. Nah, siapa yang lembek di sini? Menhannya tidak seperti waktu kampanye, garang. Sekarang kok malah mau cari cara damai. Ya, Pak Edi di Jakarta Selatan, apakah sepengecut ini kita sama China? Apakah juga jumlah perangkat dan amunisi jadi sebuah alasan? Saya seperti berpikir seakan-akan mereka cuma bercanda di atas laut, selalu ada sajian baru di balik
kasus-kasus yang besar di negeri ini. Terima kasih, Pak Rusdi. Ya, jadi ini dulu ya. Ini mau tanggapan seperti apa ya, sesuai fakta atau bagaimana ini? Atau karena begini, kalau di zaman Ibu SP ini kan tangkapan terhadap kapal illegal fishing di Natuna maupun di tempat lain itu kan hanya 148 kapal. Hanya 148 kapal dari ya yang disebut di berbagai media itu 581 kapal, bahkan sampai 600-an gitu. Bahkan tahun 2019 pun sebelum pergantian menteri itu berkembang menjadi 700 kapal. Itu sebetulnya harus dibedakan gitu kan, harus dibedakan. Bahwa di zaman Ibu SP juga walaupun menjadi komandan dari Satgas 115 itu tidak secara langsung untuk menangkap kapal itu. Itu tidak, tapi melalui Bakamla juga, melalui TNI AL juga gitu. Jadi sebetulnya kesetaraan tentang ketegasan itu sama gitu ya. Itu sama setara tentang ketegasan itu setara. Nah, cuman konteksnya ya itu tadi bahwa coba sekarang kita hitung kapal patroli Indonesia atau KRI. Di Indonesia ini ada berapa KRI? Kemudian kapal patroli Bakamla ada berapa? Gitu kan. Kapal patroli Pertamina ada berapa? Sedikit sekali. Itu kalau kita hitung semua itu nggak bisa 10. Sementara laut Indonesia di Natuna pun, misalnya di wilayah Natuna, Kalimantan gitu ya, itu sedikit sekali karena sangat luas wilayah itu gitu. Sedikit sekali untuk melakukan ini. Apalagi anggarannya sangat kecil ya. Jadi tentu kesulitan-kesulitan itu harus dipecahkan ke depannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak sedang membanding antara kinerja Menteri Ibu Susi, mantan menteri ya, dengan Pak Edi Prabowo atau Menhan sekarang gitu kan. Antara Riami Satriakudu dengan Pak Prabowo, kita tidak sedang membandingkan itu. Karena semasa mereka ini masalahnya berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Zaman Ibu Susi itu tidak ada kapal China yang ditangkap, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Rata-rata pertama dari Malaysia, Filipina, kemudian Vietnam. Jadi rata-rata paling banyak gitu. Bahkan kapal-kapal besar pun ya misalnya si Kuan Li ya, yang di Maluku sana ditempatkan masih sampai sekarang, itu sangat besar itu illegal fishingnya. Baik mereka melakukan destruktif, kemudian illegal fishing juga gitu. Itu berhasil ditangkap oleh Ibu Susi gitu kan. Nah, artinya bahwa di masing-masing kepemimpinan menteri ini kita juga harus apresiasi di masing-masing itu, dan kita juga harus mendukung bahwa proses ketegasan itu kan sebetulnya sama ya. Bahkan kalau dari sisi perbedaan ya tentu ada berbeda. Kalau Ibu Susi dulu kan nangkap satu tapi beritanya rame kan gitu kan. Kalau Pak Edi ya kemarin nangkap kapal 3 tapi beritanya nggak ada kan gitu. Jadi ya sesuai kondisi. Jadi seperti itu. Kita tidak sedang membandingkan. Nah, justru yang harus kita mendorong adalah ya itu tadi. Yang pertama, bagi KKP, ini masukan kita ya, bagi KKP segera melakukan
modernisasi dan mencabut semua peraturan yang membatasi gross ton kapal nelayan Indonesia gitu. Ya. Karena zaman Ibu Susi itu kan dibatasi gross tonnya. Sekarang agar nelayan bisa melaut di Natuna, ya jangan dibatasi gross tonnya karena di Natuna itu wilayah lepas yang ombaknya sangat besar gitu dan membutuhkan alat tangkap yang besar juga. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, masukan ke Menhan, yang pertama harus tegas, yang kedua harus bedakan antara investor atau upaya pemerintah berhutang dengan pencuri ikan. Itu harus dibedakan. Nah, harapan kami berita-berita yang muncul ya jangan seperti orang lunglai gitu loh. Jadi jangan seperti itu, maksudnya ya harus tegas gitu. Kita harus tindak tegas misalnya pencuri ikan, kan begitu kan harapan kita. Jadi jangan wah China ini nggak usah macam-macam deh, misalnya seperti komentar Pak LBP gitu kan, nggak usah dibesar-besarkan gitu. Ya tidak seperti itu, justru dengan komentar seperti itu bisa mengundang kemarahan rakyat juga gitu. Karena ya berbeda kan mindset pesan yang diterima oleh rakyat itu berbeda sekali. Kalau rakyat menerima pesan komentar Pak Luhut kan berbeda tafsirnya kan. Iya. Nah, kalau Pak Luhut sendiri untuk menyelesaikan itu ya tentu memiliki target yang bagus. Kan gitu pesannya. Jadi ada perbedaan tafsir. Nah, supaya tidak terjadi perbedaan tafsir itu, alangkah komunikasi pemerintah ini juga harus bagus ditampilkan gitu. Jadi seperti itu. Ya. Ada juga ini pandangan yang menarik dari Pak Bambang di Tangerang melalui WhatsApp disampaikan ke redaksi El Sinta. Natuna itu kilangnya ikan gitu. Laut Natuna itu kilangnya ikan. Mungkin di Natuna dan sekitarnya perlu dibangun basis para nelayan dengan segala fasilitasnya, sekaligus dibangun sebagai penjaga NKRI, juga dibangun pangkalan armada kapal perang Indonesia. Kapal pencuri ikan nanti akan berhadapan dengan para nelayan yang memang sudah punya basis di sana. Nah, kapal safeguard asing berhadapan dengan penjaga NKRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI, Angkatan Laut ya. Pak Rusdi, mungkin sekalian menanggapi apa yang disampaikan Pak Bambang, sekaligus juga menjadi konklusi atau rangkuman dari diskusi kita malam hari ini, Pak Rusdi. Iya, benar sekali. Jadi kami sangat setuju ya dengan masukan Pak Bambang. Itu tadi ya yang kita inginkan itu adalah pemerintah harus berkomitmen dan harus kerja di wilayah-wilayah perairan perbatasan itu untuk membangun infrastruktur yang mendukung kerja-kerja nelayan. Nah, tentu ya soft powernya itu diberikan ke nelayan itu dengan sistem membangun infrastruktur itu. Entah nanti misalnya ada pelabuhan perikanan Nusantara Natuna atau tempat pelelangan ikan cacing gitu. Maksudnya TPI di berbasis desa gitu ya. Itu atau berbasis pesisir itu penting sekali sebagai tempat pendaratan ikan gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di infrastruktur itu juga itu bisa dibangun sebagai pusat pertahanan negara, pertahanan wilayah maritim Indonesia gitu. Apalagi wilayah Natuna ini langsung berbatasan dengan beberapa negara kan gitu kan, dan penting untuk mempertahankan zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan membangun secara terintegrasi antara pusat pertahanan negara Indonesia yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, yang terintegrasi dengan pusat-pusat distribusi
hasil-hasil perikanan nasional di Natuna yang dilakukan oleh nelayan gitu. Nah, itu penting sekali. Nah, saya kira zaman Ibu Susi itu perlu diapresiasi juga. Zaman Ibu Susi kan ada dibangun di sana cold storage, kemudian TPI pelabuhan perikanan juga gitu. Itu juga perlu diteruskan sebagai pemantapan mendukung ya kerja-kerja nelayan dan sebagai pusat yang terintegrasi pusat pertahanan negara. Jadi seperti itu. Baik. Pak Rusdi, terima kasih atas waktunya. Ini luar biasa sekali diskusi kita malam hari ini ya, Pak Rusdi. Ya, terima kasih Pak Rep. Mendengar demikian tadi Ketua Umum Front Nelayan Indonesia Rusdi